Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan, sebab oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada lagi pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, kita boleh bernafas dengan baik, semua hanya karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita memberikan waktu yang singkat ini dengan penuh sukacita untuk benar-benar memuji Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Marilah kita berfokus hanya kepada Tuhan, sebab Dia ada dan hadir di dalam ibadah kita pagi ini. Mari kita akan berdoa untuk memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kembali kami datang menghampiri Engkau. Kami bawa hati kami bawa seluruh kehidupan kami ini untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami mau menyenangkan Engkau pada pagi hari ini, Tuhan. Sebab itu kami mohon kiranya Engkau mengampuni segala salah dosa, kekurangan, kelemahan kami. Biar kiranya Tuhan melayakkan kami untuk bersekutu dengan Engkau pada pagi hari ini. Urapilah para pelayan yang akan melayani pekerjaan Tuhan, dan Engkau juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah pada pagi hari ini. Urapi kami semua, umat-Mu yang akan beribadah, biar kami boleh mengalami sukacita yang dari Tuhan. Kami boleh mengalami berkat Tuhan melalui ibadah ini, Tuhan. Kalau ada kuasa kegelapan yang mau mengganggu kami dalam bentuk apapun juga, kami bersatu hati untuk menolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus kiranya memberikan kebebasan buat kami semua, umat-Mu, hamba-hamba-Mu, untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Terima kasih, kami percaya Engkau ada di dalam ibadah ini. Engkau pasti akan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Kembali lagi pagi hari ini Tuhan, kami umat-umat-Mu datang kepada Engkau, bersatu hati menaikkan pujian dan penyembahan kami. Sebab Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Engkau Allah yang layak untuk kami sembah. Haleluya. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah
kudus hadirat-Mu hampiri kata kasih karunia Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Kami yakin Engkau hadir di setiap penyembahan umat-umat-Mu, Tuhan. Engkau hadir melawat setiap umat-umat-Mu, memberikan kami kemenangan pagi hari ini, Tuhan. Memberikan kami kesembuhan, memberikan kami pemulihan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami mau puji Engkau Tuhan. Sebab di dalam nama-Mu ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama-Mu ada pengharapan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Firman terangi jalan, bisa dimanggilkan waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku.
sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Kami mau tetap percaya hanya kepada Engkau Tuhan, sebab Engkau membantu dan keselamatan kami. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhan selalu bersyukur, bercinta padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berpanjang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sebab kasih dan setiamu selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhan selalu bersyukur, bercinta padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berpanjang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sebab kasih setiamu Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami, mengiringi kehidupan kami, selalu ada di setiap musim hidup kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemenangan yang besar. Haleluya. Sebab itu kami mau selalu bersyukur hanya kepada-Mu Tuhan. Tuhan selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berpanjang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Ku selalu bersyukur, cinta padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung
pagi hari ini Tuhan, kami mau tetap berkata bahwa Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kami mau percaya hanya kepada Engkau. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap percaya kepada Engkau. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku, amin Tuhan, haleluya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Segala pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah memimpin, memelihara, melindungi kami sepanjang minggu yang telah kami lewati. Dan sekarang kami mendapatkan perkenanan untuk masuk dalam hadirat-Mu. Kami telah memuji-muji dan menyembah Engkau. Dan sekarang tiba saatnya untuk kami mendengarkan Engkau berfirman kepada kami, menyampaikan pesan dan isi hati-Mu kepada kami. Kami
buka hati kami Tuhan seluas-luasnya. Kami angkat iman kami untuk mendengarkan Engkau berfirman dan menantikan Engkau bertindak bagi setiap kami yang haus dan lapar akan Engkau, yang punya hasrat yang kuat berjumpa dan menikmati Engkau dalam ibadah pada pagi hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sehat dan damai sejahtera dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Satu ketika di Kapernaum datanglah seorang perwira mendapatkan Yesus dan bermohon untuk datang menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Yesus segera merespon dan berkata, "Aku akan datang dan menyembuhkannya." Menarik sekali saudara. Perwira ini kemudian berkata, "Aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, pasti hambaku sembuh." Yesus terkagum-kagum dan memuji iman dari perwira ini sebagai iman yang luar biasa. Dan akhirnya Yesus merespon berkata begini, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Kiranya pada pagi hari ini, setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, mengangkat iman dan membangun sebuah kadar iman dan kepercayaan. Apapun yang Tuhan katakan, ada kuasa di dalamnya. Kiranya kita semua dapat menikmati berkat seperti yang dialami oleh perwira ini. Keadaan kita sesudah ibadah ini sangat ditentukan dengan kadar penerimaan kita kepada Tuhan, kadar percaya kita kepada firman-Nya. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita mau membaca Ayub 42 ayat 1 sampai ayat 6. Ayub 42 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Dari nats bacaan ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul hikmat di dalam kesesakan. Hikmat di masa kesesakan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Ayub bukanlah tokoh fiktif di dalam Alkitab. Ayub benar-benar adalah tokoh faktual yang terdapat di dalam Alkitab. Misalnya dalam Ayub pasal 1 ayat 1 dijelaskan tentang identitas Ayub, dari mana dia berasal. Dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz, itu bagian utara dari Jazirah Arab, atau bagian selatan dari daerah Ur-Kasdim. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara, Ayub diperkirakan hidup sekitar zaman Abraham atau sebelumnya. Dalam kitab Ayub kita tidak menemukan tentang keterkaitan Ayub dengan sejarah bangsa Israel ataupun dengan hukum Musa.
Sehingga memberi kesan bahwa kisah Ayub ini terjadi pada zaman pra-Musa, sebelum Musa, sebelum bangsa Israel, sebelum zaman Taurat, yaitu sebelum 1500, tahun 1500 sebelum Masehi. Tetapi yang jelas dan pasti ialah bahwa Alkitab sendiri mengkonfirmasi tentang eksistensi seorang yang bernama Ayub. Misalnya, di dalam Yehezkiel pasal yang ke-14 ayat 13-14. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub. Mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Ribuan tahun kemudian, Yehezkiel masih mengangkat sosok Ayub. Jadi Ayub bukan tokoh fiktif di dalam Alkitab. Bahkan sampai zaman perjanjian baru dalam dalam Yakobus 5 ayat 11, dikatakan sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan seterusnya, dan seterusnya. Baik dalam perjanjian lama, maupun dalam perjanjian baru, sesudah kisah Ayub sendiri, nama Ayub masih diangkat dan dikenang sebagai pahlawan iman. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh betapa dalamnya hikmat dan kasih Tuhan kepada kita umat Tuhan, di mana Ia memberikan satu kitab di dalam Alkitab yang secara khusus berbicara atau berisi penderitaan yang dialami oleh seorang saleh, seorang yang takut akan Tuhan, atau seorang yang benar. Kitab Ayub sendiri memang tidak menjawab secara eksplisit atau menerangkan secara literal tentang pertanyaan terbesar di sepanjang abad. Mengapa orang benar harus menderita? Tetapi dalam kitab ini, Tuhan memberikan kepada kita tuntunan dan pencerahan tentang bagaimana seharusnya orang benar, orang percaya, jemaat Tuhan bersikap atau menyikapi sebuah penderitaan. Di dalam kitab Ayub kita menemukan grafik hidup Ayub. Bagaikan orang yang berdiri di puncak gunung yang tinggi, tiba-tiba menukik ke dasar jurang yang paling dalam. Betapa tidak, Ayub adalah seorang yang paling kaya pada masa itu di daerahnya. Tiba-tiba saja menjadi seorang yang kehilangan hampir segalanya dalam hidupnya hanya dalam sekejap mata. Dari seorang yang dihormati, yang disanjung, menjadi seorang yang dipandang hina, bahkan dicemooh oleh istri dan sahabat-sahabatnya. Sehingga pada akhirnya Tuhan harus menyatakan diri kepadanya dan menyingkapkan apa yang kurang dalam hidup atau dalam diri seorang Ayub. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca Ayub 1 sampai Ayub pasal kedua, seakan menunjukkan kepada kita bahwa Ayub adalah pribadi yang perfect. Ayub adalah pribadi yang sempurna. Tetapi jika kita mempelajari keseluruhan kitab Ayub, sesungguhnya Ayub bukan seorang yang sempurna, tanpa cacat dan celah. Memasuki Ayub pasal 3, kita sudah mendapatkan hal yang tidak sewajarnya pada diri seorang saleh dan takut akan Tuhan, di mana Ayub mulai mengutuki hari kelahirannya. Dia berkata, kiranya hari itu menjadi gelap gulita, dan orang yang membawa kabar bahwa telah lahir seorang anak laki-laki itu menjadi semacam kebinasaan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dalam sepanjang kitab Ayub, kita akan melihat bagaimana Ayub mulai mempertanyakan eksistensi dan otoritas
serta keputusan-keputusan Tuhan, terutama menyangkut dirinya. Dan pada akhirnya Tuhan harus menegur Ayub. Akan tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam nats bacaan kita, Ayub 42 ayat 1 sampai 6, kita melihat respons positif dari Ayub terhadap teguran Tuhan. Perikop ini merupakan konklusi dari masa sulit atau masa kesesakan yang dialami oleh Ayub, sekaligus menjadi kunci pembuka pintu menuju kehidupan baru dengan cakrawala yang lebih luas dalam memandang kehidupan dengan sikap hati yang benar atas dasar pengenalan yang benar akan Tuhan. Sehingga pada akhirnya keadaan Ayub dipulihkan oleh Tuhan, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Mari kita perhatikan respon Ayub ini. Ada 4 hal penting di sini yang mengajarkan kepada kita tentang berhikmat atau hikmat di masa sulit, di masa kesesakan. Yang pertama adalah bahwa kita harus percaya Tuhan itu berkuasa dan berdaulat sepenuhnya atas segala sesuatu. Perhatikan Ayub 42 ayat 2 bagian A. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ayat ini atau kalimat ini tidak hanya sekedar berbicara tentang kesanggupan Tuhan dalam melakukan segala sesuatu, tetapi ayat ini menegaskan kepada kita, sekarang Ayub percaya. Dalam sebuah hikmat, Ayub mau berkata bahwa Tuhan memiliki kekuasaan dan kedaulatan penuh atas apapun juga, termasuk dalam kehidupan Ayub, juga dalam kehidupan kita. Sebelumnya dalam pasal 38 sampai 39, Tuhan mengingatkan Ayub bahwa Tuhanlah yang menciptakan alam semesta dan menopang segala sesuatunya, mengatur segala sesuatu yang ada di dalamnya. Dan pada pasal 42 ayat yang kedua ini, Ayub menyatakan pengakuannya. Tuhan, benar engkau berdaulat. Engkau berkuasa untuk melakukan apa saja, melakukan segala sesuatu yang engkau kehendaki. Segala sesuatu berarti segala hal, tanpa batasan, tanpa pengecualian, termasuk jalannya, caranya, waktunya. Allah mau mewujudkan kehendaknya dan rencananya dalam kehidupan manusia. Tuhan berkuasa dan berdaulat penuh untuk itu. Yang tidak boleh kita pertanyakan, apalagi kita menggugat serta meragukan keputusan-keputusan Tuhan, karena Dia berkuasa dan berdaulat penuh. Yesaya 49 ayat 9 berkata, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau perbuat? Atau yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan. Yesaya 45 ayat 9. Tanah liat, periuk tidak bisa berkata, apalagi kemudian meragukan, menggugat apa yang dilakukan oleh seorang penjunan. Demikianlah kita harus menerima dengan lapang dada, dan inilah hikmat di masa sulit. Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Yang kedua, saudara, kita harus percaya sungguh bahwa rencana Tuhan tidak dapat digagalkan. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Perhatikan Ayub 42 ayat 2 bagian B. Aku tahu bahwa tidak ada rencanamu yang gagal. Saat Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub,
Sesungguhnya Tuhan telah mengetahui dalam kemahatauannya hasil akhir dari apa yang Dia izinkan terjadi. Tuhan bukan hanya melihat sebatas rentang waktu di mana sebuah peristiwa itu terjadi atau berlangsung. Tapi Tuhan dalam kemahatauannya telah memandang ke masa depan yang jauh. Dan Dia memakai segala aspek menurut apa yang dianggap baik untuk merealisasikan rencananya dan namanya dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengarkan dengan baik. Setan, manusia, faktor alam, kondisi dunia, maupun COVID-19 atau siapapun dan apapun juga tidak akan dapat menggagalkan rencana Allah. Tidak. Rencana Allah pasti akan terrealisasi. Yang percaya katakan amin. Rencana Tuhan dalam proyek keselamatan di mana Yesus harus datang lahir ke dunia. Yesus harus menderita dan mati. Tapi kemudian bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, memberikan kepada kita penolong yang lain. Dan Dia akan datang kembali. Tidak ada yang dapat menghalanginya. Maut tidak dapat menahan Yesus dalam kubur. Semua rencana Allah tergenapi melalui cara yang seolah kita tidak dapat pahami. Tapi rencana Tuhan akan terus berjalan. Rencana Tuhan dalam bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir. Harus berputar di padang gurun 40 tahun. Tapi buas dan ganasnya padang gurun tidak akan dapat membatalkan rencana Allah. Di dalam Yosua dikatakan bahwa orang Israel tahu tidak ada satupun dari janji Tuhan dan rencana Tuhan yang tidak tergenapi. Rencana Tuhan bagi gerejanya, rencana Tuhan bagiku dan bagimu saudara-saudara, pasti akan digenapi karena tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Yang ketiga, hikmat di masa kesesakan adalah bahwa kita harus percaya bahwa memang rencana Tuhan itu sulit untuk dimengerti sepenuhnya dengan akal kita yang sangat terbatas ini. Perhatikan Ayub 42 ayat 3. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Saudara, bila kita membaca pasal-pasal sebelumnya, kita mendapati bahwa Ayub banyak berbicara tentang Tuhan, serta penderitaan dan pahitnya hidup yang dia alami. Tetapi dalam pasal 42 ayat 3, Ayub mengutip pertanyaan Tuhan dalam pasal 38 ayat 2. Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Kemudian dengan jujur, Ayub harus mengakui bahwa selama ini dia telah berkata-kata tanpa pengetahuan, tanpa pengertian yang benar tentang hal-hal yang terlalu ajaib untuk dia pahami. Tanpa pengenalan dan pengetahuan yang benar akan Tuhan, maka seseorang yang saleh dan takut akan Tuhan sekalipun bisa salah mengerti tentang Tuhan, bisa menyalahkan Tuhan, bisa meragukan Tuhan, bisa menggugat keputusan-keputusan Tuhan. Hanya dengan hikmat atau sikap hati yang benar, maka kita tidak akan pernah mempertanyakan, apalagi menggugat maksud dan rencana Tuhan. Di balik hal-hal yang pahit, di balik kesulitan, di balik kesesakan hidup yang kita alami. Kenapa? Yesaya 55 ayat 8 dan 9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi,
Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Dengan pengertian yang terbatas, sulit kita memahami sepenuhnya rencana Tuhan. Roma 11 ayat 33 berkata, oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Rencana Tuhan bagaikan misteri yang melampaui segala akal. Manusia dengan keterbatasannya tidaklah mungkin untuk menyelami Tuhan yang maha besar. Semakin kita mengukur perbuatan Tuhan dari perspektif kita, dari sudut pandang kita yang terbatas ini, maka kita akan semakin jauh dari pengertian yang benar akan keajaiban dan keindahan rencana Tuhan. Kita harus pahami, rencana Tuhan memang indah, tapi kita tidak bisa menyelami dengan akal pikiran kita secara utuh. Hikmat yang keempat dari respon Ayub terhadap teguran Tuhan, bahwa Ayub menyadari, dan kita harus menyadari, bahwa Tuhan harus dikenal secara pribadi, bukan menurut apa kata orang. Perhatikan Ayub 42 ayat 4. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Apa kata Ayub? Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Sekali lagi Ayub mengutip pertanyaan Tuhan dalam Ayub 38 ayat 3b, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Lalu Ayub menjawab. Jawaban ini merupakan sebuah pengakuan bahwa selama ini dia belum mengenal Tuhan secara pribadi. Ia mengenal Tuhan hanya dari kata orang. Dan selanjutnya ia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mencabut semua perkataan yang di luar pengertian yang benar. Pengakuan ini disertai pertobatan menjadi titik balik dari kehidupan Ayub. Pengenalan sejati akan Tuhan akan diperoleh hanya dengan mendengar dari apa kata orang. Saudara, kita harus mendengar tentang Tuhan dari Tuhan sendiri. Tuhan itu terlalu besar, terlalu agung, terlalu dahsyat, jauh melampaui segala pemahaman manusia. Kita tidak akan bisa mengenal Tuhan dengan benar kecuali Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya kepada kita. Lalu pertanyaannya, dari mana dan bagaimana kita mendengar Tuhan berbicara tentang dirinya kepada kita? Jawabannya satu dan pasti, dari Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Tuhan. Karena Alkitab adalah suara Tuhan yang berbicara tentang Tuhan, memperkenalkan Tuhan dan rencananya kepada kita. Makanya Alkitab tidak boleh dibaca atau didengar sekedar sebagai sebuah informasi teologia, sebagai dasar dan data Alkitabiah semata. Tapi firman Tuhan harus diterima, direnungkan, dipercayai, dihidupi dalam sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan yang sengaja kita bangun secara intens. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, inilah hikmat menghadapi masa kesesakan. Hari-hari ini kita seolah berada dalam kesesakan. Tapi itu pun saya ingin berkata, belum sesesak dan semenderita seorang Ayub. Tapi dari kitab Ayub ini kita mau belajar
Bagaimana merespon Tuhan? Bagaimana merespon penderitaan dengan hikmat yang benar? Kita harus pahami bahwa Tuhan berkuasa dan berdaulat atas segala sesuatu. Kita harus percaya dengan sungguh bahwa Tuhan memiliki rencana dan rencananya tidak pernah gagal. Kita harus yakin sepenuhnya bahwa rencana Tuhan memang indah, tapi tidak dapat dipahami dengan akal manusia semata, kecuali ketika Tuhan menyatakan diri kepada kita melalui firman-Nya. Maka terimalah firman Tuhan, percayailah firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam, hidupi firman Allah, termasuk yang kita dengar pada pagi hari ini. Ayub mengatakan semua ini sebelum keadaannya dipulihkan. Sebaliknya justru dari hikmat menghadapi kesesakan ini menjadi pintu terbuka untuk dia memasuki satu era. Tuhan merubah keadaannya, Tuhan memulihkan keadaannya, dan Tuhan menggantikan apa yang hilang pada Ayub 2 kali lipat. Semoga kita semua bisa lepas dari masa kesesakan ini. Tuhan memulihkan keadaan kita dan menggantikan apa yang hilang dari kita dengan 2 kali lipat ganda. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita merespon firman Tuhan dengan iman. Dan kita akan menyanyikan satu pujian. Engkau Tuhan yang setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Amin. Satu-satunya yang ku puji Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita angkat 2 tangan kita di hadapan Tuhan. Amin. Satu-satunya yang kami andalkan hanya Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada rencana-Mu yang gagal. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Engkau berdaulat atas kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan,
Kami percaya Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Kami percaya tidak ada rencana-Mu yang gagal. Sekalipun dalam keterbatasan kami Tuhan, kami tidak dapat mengerti sepenuhnya rencana-Mu. Tapi kami tanamkan dalam hati kami, rencana-Mu indah bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk lebih mendekat kepadamu, untuk lebih mendekat pada firman-Mu. Karena dari firman-Mu Engkau memberitahu kami tentang siapa Engkau. Dan kami akan mengenal Engkau bukan hanya dari kata orang, tapi apa yang Engkau katakan pada kami. Kami berterima kasih kami memiliki Tuhan yang mau memberkati kami lebih dari keinginan kami untuk diberkati. Engkau Tuhan penyembuh kami. Sebelum kami minta disembuhkan, Engkau telah menanggung segala penyakit kami. Engkau Tuhan yang mau memulihkan kami seperti Engkau memulihkan keadaan Ayub dan menggantikan apa yang hilang sebanyak 2 kali lipat. Kami percaya Engkau dapat melakukan itu dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Kami melanjutkan ibadah kami dengan mengulurkan tangan, memberikan korban-korban persembahan khusus. Ada barangkali akan kembalikan milik-Mu kepadamu. Kami yakin mata-Mu memperhatikan dengan cermat setiap anak-anak-Mu yang dengan setia dan penuh kasih serta ketaatan melakukan kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dapat meletakkan persembahan dan milik Tuhan yang akan dikembalikan di tempat yang Bapak Ibu telah sediakan. Dan saya menyampaikan pengumuman, sampai saat ini kita masih beribadah secara daring, secara online. Maka kita terus berdoa agar situasi dan kondisi akan segera memungkinkan kita dapat beribadah bersama di dalam tempat ibadah kita, sekalipun nantinya masih juga sangat terbatas. Hari Selasa adalah hari doa dan hari doa kita. Malamnya jam 7 kita mengadakan ibadah doa. Tentu saja di rumah kita masing-masing pada waktu yang sama, hari Selasa jam 7 malam. Lalu hari Jumat merupakan hari doa dan hari puasa kita semua. Kita terus bergumul, berdoa tentang situasi yang sedang kita hadapi, kondisi yang kita sedang hadapi, termasuk keberadaan kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan menolong kita, minimal memberikan kita hikmat di masa kesesakan ini, agar kita tidak berdosa, tapi kita boleh tetap berada di dalam rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai pemimpin jemaat, sebagai warga negara yang baik, saya ingin mengingatkan kita untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan menyangkut protokol kesehatan, baik di rumah kita, kalau kita keluar rumah, di tempat pekerjaan kita, dimanapun kita berada, untuk memperhatikan kebersihan, banyak cuci tangan, mengkonsumsi makanan-makanan yang pantas untuk kita konsumsi demi kesehatan kita. Tapi yang tidak kalah pentingnya, kita harus tetap berserah, bergantung, dan berdoa kepada Tuhan. Sekarang saya ajak kita semua bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan sebuah pujian, doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada
jawab doaku. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mempunyai Tuhan yang berkuasa melakukan segala sesuatu. Kami memiliki Tuhan yang rencanamu tidak pernah gagal, termasuk rencana indahmu dalam kehidupan gerejamu, dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan setiap pribadi kami. Kami menaruh kepercayaan penuh hanya kepadamu ya Tuhan. Lihatlah anak-anak yang sudah beribadah kepadamu, anak-anakmu yang memanjatkan doa, pujian, penyembahan, dan membuka hati untuk Engkau dalam ibadah ini. Berkatilah mereka, karena Engkau sanggup memberkati kami lebih dari apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sekalipun di masa sulit ini tetap setia memberikan persembahan-persembahan khusus, mengembalikan milikmu kepadamu. Tiliklah untuk membalas sesuai dengan janji firman-Mu, membuka tingkap-tingkap langit-Mu, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan, membuat lumbung-lumbung mereka penuh, dan piala kehidupan kami penuh dan melimpah. Kami menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Apakah yang dirawat di rumah sakit atau harus berjuang melawan penyakit mereka di rumah mereka masing-masing, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan oleh kuasa bilur-bilur Yesus, lawatilah dan jamalah mereka, sembuhkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur sambil mendoakan untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun pada hari ini dan sepanjang minggu yang berjalan ini. Syukur untuk usia yang baru, dan warnai kehidupan mereka di tahun baru dari hidup mereka dengan kemurahan Tuhan yang membuat mereka besar, yang menegakkan mereka dan membuat mereka jadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk keberhasilan saudara-saudara kami, anak kami, keluarga kami yang berada di luar kota, di luar daerah, sampai di luar negeri. Kami tidak menyebut nama mereka satu demi satu, tapi Tuhan yang mengenal pribadi demi pribadi. Tuhan, biarlah penyertaan-Mu yang sempurna menjadi nikmat kehidupan mereka, agar mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan, dan satu saat dapat kembali bersatu dengan keluarga, bersekutu dengan sidang jemaat. Doa kami tak putus-putusnya untuk bangsa dan negara kami, untuk provinsi kami Sulawesi Selatan, untuk kota kami Makassar khususnya, yang berbulan-bulan dilanda dengan pandemi COVID-19 yang telah berpengaruh bukan hanya pada kesehatan, tapi juga pada pekerjaan, pada usaha, pada bisnis, pada karir dari anak-anak-Mu. Tuhan, belalah anak-anak-Mu, tolonglah anak-anak-Mu, terutama mereka yang terpapar dengan virus ini. Dalam nama Yesus, jamah dan sembuhkan mereka. Mereka yang sedang bergumul dalam masalah usaha, pekerjaan, mata pencarian, bisnis dan karir mereka, dalam nama Yesus, bantulah mereka Tuhan untuk mendapatkan jalan keluar dan boleh menikmati berkat-berkat melalui pekerjaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hikmat-Mu bagi pemerintah kami, mulai dari Presiden Jokowi, Wakil Presiden, para menteri, mereka yang berada di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif, tokoh-tokoh partai, TNI, Polri. Tuhan, kami bawa ke dalam tangan Tuhan untuk dapat menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, menjalankan roda pemerintahan bangsa kami untuk menuju kepada cita-cita bangsa ini Tuhan, terutama dapat sesegera mungkin terbebas dari ancaman COVID-19 ini. Masalah ekonomi dapat dipulihkan, semua bisa berjalan normal kembali, dan kami boleh bebas beribadah kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami yakin Engkau dengarkan doa kami, dan Engkau akan menjawab doa kami pada waktu dan cara-Mu sendiri. Kami percaya pada kedaulatan Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekarang jemaat, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat, rahmat, dan anugerah dari Allah Bapa,
cinta dan kasih sayang Kristus Yesus, serta persekutuan dan kekuatan dalam urapan Roh Kudus yang memberikan kita penghiburan sejati, memberikan kita pewahyuan, memberikan kita kekuatan adikodrati, menyertai kita semua hari ini, sepanjang minggu yang akan kita jalani, sampai Maranatha, Tuhan datanglah mengangkat kita sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi menjelang siang, selamat menikmati dan menjalani minggu ini bersama dengan Tuhan dan menikmati anugerah Tuhan sesuai dengan rencana dan janji Tuhan. Amin.